Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Ada beberapa teori mengenai perkembangan wilayah yang sering digunakan sebagai model. Beberapa teori tersebut adalah kontrol teoris. Kontrol teoris terdiri dari dua teori. Yang pertama ada determinisme lingkungan alam dan determinisme kebudayaan. Teori determinisme lingkungan berpandangan bahwa pengaruh lingkungan alam sangat kuat terhadap perkembangan masyarakat suatu wilayah atau negara. Pengaruh ini dapat positif, bisa juga negatif. Yang kedua, determinisme lingkungan kebudayaan beranggapan bahwa perbedaan suatu bangsa akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kemajuan suatu wilayah. Teori ini memandang bahwa segala sesuatu akan bisa dicapai dengan menggunakan akal pikiran manusia dan nilai keberhasilan pembangunan diukur dari segi pencapaian materi yang dimilikinya. Yang kedua ada teori ketergantungan atau dependensi teori. Teori ini beranggapan bahwa keterbelakangan yang dialami negara-negara berkembang bermula pada saat masyarakat negara tersebut tergabung ke dalam sistem ekonomi dunia kapitalis. Dengan demikian, masyarakat negara berkembang tersebut kehilangan otonominya dan menjadi negara pinggiran dari daerah-daerah metropolitan yang kapitalis. Selanjutnya, daerah-daerah pinggiran ini dijadikan daerah-daerah jajahan dari negara-negara metropolitan. Yang ketiga ada teori Rostow. Diungkapkan bahwa setiap negara di dalam perkembangannya akan melalui tahapan-tahapan yang sama, yakni 5 fase berturut-turut. 5 fase pembangunan ekonomi menurut Rostow adalah sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat tradisional. Pada fase ini, fungsi produksi terbatas, di mana cara produksi yang digunakan masih relatif primitif dan hidup masyarakat masih dipengaruhi oleh nilai-nilai yang kurang rasional dan bersifat turun-temurun. Berikutnya, fase prasyarat untuk lepas landas. Pada fase ini, masyarakat sudah mulai mempersiapkan diri atau dipersiapkan dari luar untuk mencapai pertumbuhan yang mempunyai kekuatan untuk terus berkembang. Berikutnya fase lepas landas. Pada awal tahap ini terjadi perubahan yang drastis dalam masyarakat, seperti revolusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi, atau terbukanya pasar-pasar baru. Hambatan-hambatan yang berupa unsur-unsur tradisional mulai menghilang. Selanjutnya ada gerakan ke arah kedewasaan. Pada masa ini, masyarakat sudah secara efektif menggunakan teknologi modern pada sebagian besar faktor-faktor produksi dan kekayaan alamnya. Di samping itu, struktur dan keahlian tenaga kerja mengalami perubahan dan peranan sektor industri semakin penting. Di lain pihak, sektor pertanian mengalami penurunan. Dan fase yang terakhir adalah masa konsumsi tinggi. Pada fase ini, orientasi tidak lagi pada masalah produksi, akan tetapi lebih difokuskan kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan peningkatan kualitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada teori interaksi wilayah. Perkembangan wilayah tidak berjalan serentak. Ada yang berkembang pesat, namun ada pula yang jalan lambat. Perkembangan wilayah ini terkait dengan interaksi antar wilayah. Beberapa komponen yang mempengaruhi interaksi wilayah antara lain
jumlah penduduk, jarak dan jumlah jaringan jalan yang menghubungkan antar wilayah, kekuatan interaksi wilayah dapat dibandingkan dengan menggunakan teori grafik, model gravitasi, dan teori titik henti. Sekarang kita masuk ke pertumbuhan wilayah. Wilayah dapat berkembang dengan pesat baik dari segi ekonomi, politik, dan budaya karena adanya pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan merupakan suatu magnet sebagai penarik dan juga sebagai pendorong perkembangan suatu wilayah. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya pusat pertumbuhan wilayah antara lain: yang pertama ada faktor fisik, meliputi topografi, iklim, keadaan tanah, keadaan air, dan sebagainya. Yang kedua ada faktor pengambilan kebijakan. Tidak semua wilayah dapat berkembang sesuai dengan yang diinginkan, meskipun dari beberapa faktor yang sangat mendukung. Yang ketiga ada faktor ekonomi. Setiap wilayah memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda-beda. Kemudian ada faktor sosial. Suatu wilayah dapat dikatakan sebagai pusat pertumbuhan wilayah apabila wilayah tersebut kondisi pendidikan, pendapatan, dan kesehatan masyarakatnya lebih terjamin bila dibandingkan dengan wilayah lain. Berikutnya ada faktor sarana pendukung. Ketersediaan sarana pendukung seperti jaringan, jenis transportasi, sarana ekonomi, pendidikan, dan fasilitas lainnya berperan dalam pengembangan wilayah. Adapun fungsi pusat pertumbuhan wilayah, yang pertama, memudahkan dalam pengambilan kebijakan terhadap pembangunan wilayah. Yang kedua, memantau perkembangan wilayah. Dan yang terakhir, pemerataan pembangunan wilayah. Pengaruh pusat pertumbuhan yang semakin berkembang terhadap sosial budaya antara lain sebagai berikut. Penduduk termotivasi untuk memiliki keterampilan, menyebabkan akulturasi dan asimilasi nilai budaya, membuka arus informasi dan komunikasi dari luar wilayah, membuka lapangan pekerjaan yang banyak dan luas, dan yang terakhir, melatih masyarakat untuk mengatur waktu, disiplin, bersikap hemat, serta tidak terpengaruh oleh tuntutan barang dan jasa yang berlebihan. Nah, demikianlah video pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga mudah dimengerti, mudah dipahami, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.